Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, habiskan jatah gagalmu. Ayat intinya saya ambil dari Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang diberkati Tuhan, habiskan jatah gagalmu. Mungkin saudara baru kali ini pertama mendengarnya. Kalimat ini agak sedikit ganjil. Terus terang saya sendiri juga baru pertama kali mendengarnya juga. Kalimat itu merupakan penggalan dari pepatah Batak yang berkata, Sasitongna molo dipahabis ho jatah gagalmu, olo dang oloho ikon hasea. Jika dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya jika Anda menghabiskan jatah gagalmu, mau tidak mau Anda akan berhasil. Apa yang dimaksud menghabiskan jatah gagal? Kita tahu bahwa dunia ini berlaku hukum probabilitas atau hukum kemungkinan. Jika kita menabur 10 benih, tidak semua benih itu tumbuh dan hidup. Mungkin di antara 10 benih, hanya 1 benih yang tumbuh. Jika kita tahu probabilitas keberhasilannya adalah 1/10 kemungkinan, akankah saudara menyerah begitu saja ketika berulang kali gagal? Tentu saja tidak. Dengan menghabiskan 9 kali jatah gagal, maka tersisa 1 kemungkinan untuk sukses. Yang perlu kita lakukan adalah menghabiskan jatah gagal dengan terus berjuang, mengerjakan dengan tekun, bahkan melakukan perbaikan di sana sini. Jika kita ulet, niscaya keberhasilan akan menjadi milik kita. Sayang sekali, banyak orang hanya ingin berhasil, tapi tidak bersedia menghabiskan jatah gagalnya. Misalnya, berdasarkan histori masa lalu, kemungkinan berhasilnya adalah 1/5. Sayangnya, baru 2-3 kali gagal, ia sudah memutuskan untuk berhenti. Padahal ia sudah begitu dekat dengan kesuksesan. Andai saja ia tetap gigih dan menghabiskan jatah gagalnya, ia akan berhasil. Kegagalan hanya ada bagi mereka yang mudah menyerah pada mimpinya. Kegagalan tak seharusnya membuat kita berhenti mencoba, sebab seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Bukankah firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang pasif akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 6. Habiskan jatah gagal kita, niscaya keberhasilan menjadi bagian kita. Saudara yang diberkati Tuhan,
Saya juga pernah membaca sebuah tulisan yang bisa menjadi motivasi untuk kita semua, bahwa gagal bukanlah akhir dari segalanya. Pepatah bijak ini mengatakan, jangan takut gagal, karena kalau kamu takut akan kegagalan, kamu tidak akan merasakan kesuksesan. Akan tetapi, kalau sering mengalami kegagalan, bagaimana? Akankah saudara putus asa? Berpikirlah positif, bahwa Tuhan membuatmu gagal bukan untuk membuatmu putus asa, melainkan membuatmu banyak belajar untuk bekal ketika nanti kamu sukses. Jika Tuhan memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, orang-orang yang pernah mengalami kegagalan, Tuhan mengetahui bahwa mereka akan mampu melewatinya sehingga mereka diuji dan akhirnya sukses mereka raih tanpa melupakan Tuhan. Kegagalan hanya perlu disikapi dengan perbuatan yang positif, karena dari kegagalan yang tertunda ini ternyata ada hal yang berharga, sebuah pengalaman, yaitu proses yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan mampu untuk menghadapi halangan, rintangan yang menghadang. Saudaraku, ada beberapa poin-poin yang harus ditanamkan pada diri seseorang jika hendak sukses. Yang pertama, kesungguhan. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, berjalan di jalurnya. Yang keempat, percaya diri. Saudaraku, jadi habiskan saja jatah gagalmu. Tak peduli berapa banyak. Jikalau jatah gagalmu itu telah habis, maka hanya ada kesuksesan membentang di hadapan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau menghabiskan jatah gagal kita, sehingga kesuksesan akan menjadi bagian kita, tentunya dengan selalu berjalan bersama Tuhan. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk menghabiskan jatah gagal kami, sehingga kesuksesan yang kami impikan boleh kami dapatkan. Kami harus sabar dan tetap berjalan bersama Tuhan, sehingga sukacita yang daripadamu boleh menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.